warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang ini dalam kegiatan pemimbasan modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 54 Batam. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Sedangkan yang di depan kita ini saya akan memperkenalkan beliau adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kota Batam. Untuk berlangsungnya acara ini, maka alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Rabian. Kepada Pak Ahmad Rabian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dengan acara ini kita doakan semoga lancar sampai selesai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Putri Pahlawani SPDI. Yang kedua Ibu Yosi Marantika SPD. Yang ketiga Bapak Nuh Hasan SPD. Yang keempat Bapak Saprianto SPD. Dan yang terakhir Ibu Adriani SPD. Di hadapan Bapak Ibu semua ini sudah tahu ya, calon ibu penggerak masih calon ya, masih lama kerjaannya 9 bulan gitu ya, ibarat kita mengandung duka ya. Nah jadi pada hari ini mereka akan mengimbaskan pengetahuan yang sudah mereka peroleh selama lebih kurang 2 bulan ya itu dapat dibagikan ilmunya kepada kita ibu semua ya. Nah pada hari ini mereka akan mempresentasikan masing-masing ya, bagian masing-masing tentang budaya positif ya yang perlu diterapkan kepada siswa. Nah sebenarnya untuk budaya positif ini kemarin saya sudah sampaikan juga, bukan hanya kepada siswa saja ya, tapi perlunya itu di kita dulu ya, di kita dulu ya, Bapak Ibu guru semua. Nah, bagaimana komitmen kita ya, bagaimana keyakinan kita, aturan kita yang kita buat bersama-sama dan kita patuhi juga bersama-sama. Lalu jika ada yang melanggar, sanksinya pun dari kita juga. Apa seperti itu? Ada sanksi nggak nih kalau dia di sini? Oh tidak ada sanksi, ya. Kalau tidak sanksi berarti itu berupa pembinaan. Kalau misalnya ada pelanggaran, berarti itu dilakukan melalui pembinaan. Ya. Nah sebetulnya kalau masih perpanjang waktu di luar cerita dibiarkan, sebetulnya saya ingin pada hari ini juga langsung kita buat budaya positif untuk kita, ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sama guru penggerak ini ya silakan ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mendapat pembahasan mohon diperhatikan juga baik-baik ya. Jangan karena kawan kita gitu ya kita menganggap biasa aja, bukan orang lain gitu ya yang ilmunya mungkin orang lain mungkin lebih bagus gitu menurut kita ya. Jadi kalau kita sendiri enggak ya. Pada praktik baik yang harus yang dapat benar-benar dapat itu ya dari kita ke kita gitu ya, karena kita yang melakukan. Kalau orang lain kan teori ya, teori mereka pasti tidak dapat, kita pasti dapat teori tidak betul pasti dapat harus diperlukan ya. Jadi mohon di perhatikan baik dan itu juga harus Bapak Ibu terapkan untuk harus Bapak Ibu semua. Jangan hanya cuma calon guru penggerak ini aja ya, tapi Bapak Ibu juga
bisa melakukan itu harus, atau bisa tapi harus melakukan itu juga gitu. Sehingga nanti tercipta memang identitas itu kalau kita ini. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, Bapak Ibu. Terima kasih yang masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembebasan budaya positif kami ini. Ya, baiklah, izinkan saya berdiri di sini untuk berbagi apa yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1.4 budaya positif program guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah bermain. Jadi bermain itu adalah salah satu media yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk memecah kebosanan di dalam kelas juga. Untuk itu agar Bapak Ibu semakin semangat, ayo kita ice breaking sebentar. Gamenya adalah game tebak warna. Silakan Bu, selection Bu. Ya, Bapak Ibu, perintahnya adalah tebak warna. Oke. Bapak Ibu, ketika nanti slide-nya di next-kan, apa warna yang muncul, silakan Bapak Ibu ucapkan dengan lantang. Kalau putih, putih seperti itu. Oke, sepakat Bapak Ibu ya. Oke, next. Putih. Oke, luar biasa. Next. Oke, good. Oke, next. Yuk. Oke, luar biasa. Berikutnya. Ternyata ada yang bilang putih. Ya, terima kasih ya. Berarti konsen Bu Asnanya. Oke, berikutnya next. Oke, merah. Yang kuning ya biasa. Berikan applause untuk Bapak Ibu semua dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, bagaimana Bapak Ibu perasaannya sudah mulai agak apa ya, semangat gitu ya? Karena ini jam-jamnya istirahat ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Bapak Ibu, tadi rekan saya Pak Nur Hasan telah menyampaikan materi kepada kita semua ya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kelanjutan ya materi sebelumnya tentang posisi kontrol. Next. Oke, next. Nah, adapun tujuan Bapak Ibu saya berikan materi ini adalah ada 3 tujuan khusus. Pertama, Bapak Ibu dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kemudian tujuan khusus yang kedua adalah Bapak Ibu dapat mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Kemudian tujuan khusus yang ketiga adalah Bapak Ibu diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Next. Bapak Ibu, mohon perhatikan di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita masuk ke materi atau konsep, ini ada sebuah kasus ya. Mungkin dari gambarnya Bapak Ibu bisa lihat ada yang memegang kerah baju temannya ya. Ilustrasinya adalah Budi dan Dino sedang bermain di lapangan voli. Kemudian tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran, adu mulut ya. Kemudian Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Budi dengan kasar sampai 3 kancing
bajunya terlepas, kancing baju yang terlepas. Nah, Bapak Ibu, saya menginginkan Bapak Ibu refleksikan ke diri Bapak Ibu selama ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai gurunya Budi dan Dino, apa yang real, apa yang nyata Bapak Ibu lakukan untuk kasus Budi dan Dino ini? Silakan. Silakan Bu Nur, mungkin Bu Fatimah, terima kasih. Silakan Bu Nur. Yang ini pakai emak, tadi tak pakai emak. Ini Bapak. Lupa. Cik. Baik. Ini apa yang saya lakukan ya Pak? Iya. Saya yang dulu dengan yang sekarang beda. Iya. Yang dulu itu. Saya tentunya akan panggil Budi dan Dino. Kemudian tanya. Sebelum bertanya, biasanya langsung saya hantam dulu. Papu habis. Baru ditanya. Mantap Saya Kak. masalahnya gimana? Jadi udah takut dulu dua-duanya begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Nur atas responnya. Oke, berikutnya Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Ini jangan. Iya. Mungkin Pak Teguh memiliki perspektif atau cara lain gitu ya menghadapi kasus tersebut. Silakan Pak Teguh. Ya, menurut saya sih semua apa yang dilakukan seseorang itu ada alasannya. Betul. Nah, yang pertama kita harus telusuri dulu masalahnya, Pak. Kita nggak bisa salahkan siswa yang menurut orang lain itu salah, Iya. dan kita nggak bisa selalu benarkan siswa yang menurut orang lain itu benar. Oh, itu ya. Jadi saya telusuri dulu, kemudian kita buat suatu nasihat perjanjian untuk tidak mengulangi ke depannya. Oke. Cukup Pak Teguh, luar biasa. Berikan apa kepada Pak Putus dan Pak Teguh ya. Atau tadi Pak Tono angkat tangan, silakan. Mungkin beliau mau berikan juga responnya, silakan. Monggo suhu kita. Tes 1, 2, 3. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya tentang pertanyaan semantik ya di depan yang terjadi antara Budi dan Dino. Tadi sampaikan oleh rekan-rekan saya, teman saya, bahwa terlebih dahulu tentunya kita sebagai seorang guru harus mengetahui apa permasalahan antara kedua belah pihak. Tidak boleh kita sekarang main hantam. Ya, kalau permasalahan yang dihadapi mereka kita sudah tahu, maka kita sudah tahu titik temunya. Oh, permasalahannya si A seperti ini, oh si B ini seperti ini, dan tidak boleh membenarkan salah satu. Kalau dulu mungkin kita ya mungkin main-main pukul, main hantam, main jewer. Tapi sekarang mungkin kita harus tahu pokok permasalahan itu apa yang terjadi antara kedua belah pihak ini. Kalaupun sudah tahu, maka kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Luar biasa, ya, terima kasih kepada rekan-rekan ya yang telah memberikan respon atau tanggapannya mengenai kasus yang ada di bagian pertanyaan pemantik ini. Ya, ke depan saya tidak akan langsung berikan jawaban Bapak Ibu, nanti akan kita dapatkan jawabannya melalui poin demi poin ya tentang 5 posisi kontrol. Saya ingin Bapak Ibu berproses dalam hal itu. Oke, next. Ya, jadi tadi tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh Pak Teguh, Bu Nur sama Pak Sartono ya, saya tidak menyalahkan ya. Nanti kita refleksikan itu nanti di bagian mana posisi kontrolnya Bu Nur, posisi kontrolnya Pak Teguh, dan posisi kontrolnya Pak Sartono. Oke. Menurut Gary Clausen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, next. Nah, pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu, saya adalah salah satu generasi atau siswa yang hari-harinya ketika sekolah seringkali mendapatkan perlakuan ini ketika saya SD, SMP, dan SMA dari guru saya, yaitu posisi penghukum.
Mungkin juga Bapak Ibu mengalami hal yang sama ya, mungkin ya hal yang sama dialami gitu. Tentu kita ketika kita diperlakukan ya, maaf tadi benar ya, ketika kita berbuat salah, kemudian tanpa basa-basi ya, langsung kita ditabok oleh guru kita ya, ditendang oleh guru kita. Ya mungkin ketika itu kita tidak nggak melawan ya, karena kita siswa dan guru yang melakukan. Tapi ada satu hal negatif ya yang masuk ke hatinya gitu ya, sehingga dia itu merasa kurang berguna atau merasa dirinya nakal ya, padahal ada cara lain yang akan kita lakukan tanpa membuat dia itu rendah diri seperti itu atau insecure ya kita juga tidak bisa menyalahkan ya, guru-guru kita dulu itu ya kurang bagus, enggak juga ya. Ingat tadi disampaikan di awal oleh Bu Putri ya, ada namanya paradigma baru ya, jadi kita pelan-pelan dari hal-hal yang agak negatif ya, membuat anak kita disiplin, kita pelan-pelan bertahap untuk menerapkan hal-hal yang positif, membuat anak kita disiplin. Maka ada namanya disiplin positif. Oke. Jadi seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Jadi bisa berbentuk fisik, bisa verbal atau ucapan. Nah, kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah saja, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Seringkali kita kan bosan ya, keluarkan saja anak itu benalu. Saya pribadi juga pernah seperti itu Bapak Ibu ya, ternyata itu keliru, kurang pas. Oke. Nah Bapak Ibu ingat, setiap posisi kontrol yang kita terapkan ketika siswa kita bermasalah itu mempengaruhi mentalnya ya, apakah semakin kuat atau semakin lemah ya. Oke, kemudian next, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ya ini kira-kira seperti ini ya dialognya ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Misal Bapak Ibu, ketika kita mengajar dalam kelas, ada anak yang bising ya, atau tidur-tiduran, kemudian mengganggu temannya, melempar temannya dengan kertas. Kita minta ke depan, ya, ke depan dia berdiri dan kita berikan dia nasihat dengan kata-kata seperti ini. Ketika kita berikan nasihat, kawan-kawannya mendengar, yang lain ya, nah berarti kita menerapkan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Pertama dengan gurunya, kedua kita malukan dengan kawan-kawannya. Makanya dianjurkan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah siswa, kalau bisa 4 mata. Ya, jadi ketika dia kembali ke kawannya atau ke kelompoknya, dia semakin kuat dan tidak merasa rendah diri seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ya, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ya, teman. Mungkin ini tidak asing bagi kita ya, dengan siswa. Nah,
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kemudian, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar kita, antar guru dengan anak yang bermasalah. Kemudian, hal negatifnya gitu ya. Kalau hal baiknya adalah kita disayang. Hal negatifnya adalah kita disanjung-sanjung oleh anak yang suka berkasus tersebut. Tapi hal negatifnya, ya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut saja. Nah, dan tidak untuk guru yang lainnya. Bapak Ibu, apakah pernah seperti ini? Pernah. Sebagai teman? Sikit lah. Pernah ya? Oh, dia anak saya. Dia adalah anak kesayangan saya gitu. Dengan diusik. That's Ya? me. Ya. Bapak Ibu, secara nggak langsung kita sudah ya memasukkan hal yang negatif ke diri dia seperti itu. Dia hanya bergantung ke kita saja, sedangkan ke guru lain dia kurang respect. Oke, kemudian yang keempat, posisi pemantau. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ya, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau atau dialognya ya, peraturannya apa? Ya, jadi beliau langsung nanya apa peraturannya gitu. Berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Kemudian, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan, daftar cek. Ya, kemudian posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon. Ia menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Biasanya guru yang posisi pemantau ini, beliau itu lengkap ya, punya buku kasus ya, punya rekam jejak anak ya, bukti panggilan orang tua, bukti pembinaan seperti itu, lengkap semuanya. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, posisi kelima yaitu posisi manajer. Tadi ada disinggung oleh rekan saya Pak Nuh Hasan ya. Jadi tujuan akhir ya dari kita ini adalah diharapkan kita bisa menerapkan posisi manajer gitu untuk menyelesaikan masalah yang diperbuat oleh siswa kita. Oke. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian, silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang pengajar telah memiliki tampilan di posisi teman maupun pemantau. Oke, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu beliau kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Misalnya, Bapak Ibu, kita kembali yang tadi. Ya, masalah si Budi dan Dino. Ya, misal ya, saya sebagai manajer. Misal saya sebagai manajer. Tentunya saya akan panggil Budi dan Dino. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau sebagai manajer kita melibatkan siswa yang bermasalah untuk menemukan solusinya sendiri. Tentunya kita bimbing, ya, kita bimbing. Tanya dulu, Budi, apakah betul kamu merusak atau menanggalkan kancing bajunya si Dino? Kemudian apa alasan kamu? Kebutuhan apa yang kamu penuhi? Ya, tadi kan ada kebutuhan penguasaan ya, ya mungkin dia ingin berkuasa, ya. Cuman ya kita tetap ketika misal dia menjawab penguasaan Pak, oke. Kebutuhan penguasaan, ada cara lain yang kamu lakukan ya untuk memenuhi kebutuhan penguasaan tersebut.
tanpa mengorbankan orang lain, tanpa berbuat negatif pada orang lain. Itu dulu ya Pak Ibu ya. Kemudian tanya ke Dino, Dino, kebutuhan apa yang kamu inginkan sekarang ke Dino? Misal Dino jawab, Bu, Pak, saya ingin kancing baju saya ini diperbaiki. Misal, ya kita sarankan ke Budi, apa yang akan kamu lakukan atas kebutuhan yang diinginkan Dino? Misal, Pak, saya akan menjahitkan. Atau dia nggak tahu, Bu, saya nggak bisa jahit kancing. Ini kita serahkan gini ya, mungkin bawa pulang suruh orang tuanya. Pokoknya semua solusi ya kita berikan, kita tawarkan dulu ke siswa kita tanpa kita yang menawarkan terlebih dahulu. Sehingga ketika Budi dan Dino ending masalahnya, mereka semakin kuat jati diri mereka masing-masing tanpa kita hukum, tanpa kita pukul ya, dan tanpa embel-embel lainnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya minta kalau ada yang bertanya silakan ya. Oke, Bu Fatima. Ya, kebetulan dia ya dah. Tetap semangat ke Firman. Baiklah, terima kasih Mr. Ranto. Maaf jika pertanyaan saya kira-kiranya kurang kemana gitu ya. Saya senang dengan paradigma baru, dengan pembelajarannya itu sepertinya itu kita betul-betul menjiwai anak seperti itu. Cuma seperti ini yang menjadi masih dalam pertanyaan saya. Kalau terdahulu anak bersalah atau anak mau melenceng, itu kan diberi hukuman. Nah, ketika kita pulang, kita marah-marah karena dipukul guru, maka sampai di rumah kita malah ditambah. Nah, tapi hasil dari yang saya lihat kebanyakan, bahkan kemarin ada yang membuat artikel, saya senang karena guru saya dulu memukul saya, menjambak saya, bahkan mempermalukan saya. Jika saya dulu tidak dilakukan seperti ini, mungkin saya akan menjadi mental tempe untuk saat ini. Nah, dengan paradigma baru ini, yang kita dari 2013 itu seperti mengerti anak segala macam, hasilnya seperti banyak siswa yang keluar itu tidak bermoral. Sekarang seperti yang baru-baru viral, dua orang remaja adu kehebatan dengan menendang seorang ibu dan memukul seorang ibu yang berada di depan minimarket, dan itu viral beberapa hari yang lalu. Jadi saya bimbang, di mana sih sebenarnya kesalahannya? Sedangkan kita kan yang namanya kurikulum manapun itu kan berusaha untuk menjadikan anak yang lebih baik seperti itu. Bagaimana kira-kira pandangan pandangan Bapak Saprianto? Terima kasih. Ya, pertanyaannya luar biasa dari Bu Fatima ya. Ya, oke, terima kasih Bu Fatima. Saya sependapat dengan Bu Fatima sebelum saya mengikuti materi atau pendidikan guru penggerak ini gitu. Di awal saya garis bawahi bahwasanya guru-guru kita dulu, saya tidak menyalahkan Bapak. Saya seperti ini sekarang ya adalah ada andil guru-guru saya dulu mendidik saya sampai sekarang ini. Ya, ingat ya, kita tidak menyalahkan. Nah, kemudian kita kan institusi pendidikan, institusi manusia berpendidikan. Nah, tentunya ya, jadi kita pelan-pelan bagaimana cara kita atau langkah kita yang kita terapkan dari yang frontal gitu ya, dari yang frontal ke bersifat lebih humanis atau manusiawi seperti itu. Ya. Nah, ini kan apa? Proses kita berubah dari yang negatif ya atau yang kurang elok menjadi positif atau elok gitu. Pelan-pelan kita ubah. Nah, kan juga ada ya beberapa siswa yang berhasil gitu ya, berhasil luar biasa dididik dengan sistem yang tidak militer. Nah ya, juga ada ya, tapi ya pada umumnya memang kurikulum berbasis kompetensi ya 2006 ke bawah, ya pola-pola seperti itu ya hal yang wajar. Saya juga ada Bu Fatima seperti itu ya, saya tidak hafal kali-kali. Kelas 3 SD nggak hafal kali-kali. Nah, saya tidak hafal, disuruh ke depan berdiri dan diangkat kaki satu sampai jam selesai. Saya ingat sekali. Apa dampaknya? Ya saya kali-kali saya hafal. Silakan tanya.
Ya, ingat ya, 1/10 saya hafal. Nah, kemudian apakah itu hal yang baik? Ya, bagi saya baik gitu. Baik, karena saya ya bisa seperti sekarang seperti itu. Cuman ada nggak yang baik lagi dari itu? Ada nggak yang lebih elok lagi dari itu? Nah, kalau ada yang lebih elok, yang lebih bijak, kenapa tidak kita terapkan seperti itu? Karena apa? Karena kita institusi pendidikan. Seperti itu. Sekian dari saya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol guru ya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa kita terapkan. Ya, Bapak Ibu izinkan saya menampilkan aksi nyata yang saya lakukan tentang budaya positif di sekolah kita. Ya, ini ada beberapa gambar. Ini saya ketika membuat kesepakatan kelas dengan kelas 91. Pertama, saya menyampaikan apa itu KKN kelas kepada mereka. Kemudian gambar kedua, ada mereka lagi memegang sticky note yang akan mereka gunakan untuk menuliskan keyakinan atau kesepakatan yang mereka inginkan seperti apa. Oke, berikutnya yang ketiga, mereka menempelkan ke papan tulis ya yang telah mereka buat. Berikutnya juga ada gambar yang sama ya, menempelkan kesepakatan yang mereka inginkan seperti itu. Oke, berikutnya gambar yang kedua. Next. Oke, nah ini juga saya terapkan ke kelas 95 ya. Jadi saya lakukan ketika di awal semester ya, awal semester genap tahun ini ya. Ini kelas 95. Gambar pertama juga seperti biasa ya, saya sampaikan konsep materi tentang keyakinan kelas kepada siswa-siswa tersebut. Yang kedua, mereka menempelkan. Ketiga, sudah selesai. Dan juga ada foto bersama dengan mereka seperti itu. Next. Nah, ini juga ya hal-hal kebiasaan atau budaya positif baik yang saya lakukan ya, cek suhu sebelum masuk area sekolah ya, seperti yang kita lakukan sehari-hari anak datang ke sekolah. Berikutnya juga ada mencuci tangan. Berikutnya juga ada membersihkan pool kanan sekolah ya, yang sering kali kita jumpai di pagi hari. Dan juga berbaris sebelum masuk ruang kelas. Next. Nah ya, ini juga ada kegiatan satu bersih ya, kerja bakti umum yang kita lakukan ya. Oke, next. Ada banyak siswa di depan kelas berdoa sebelum dan sudah belajar secara berkelompok ya. Ini di kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas. Berikutnya juga ada presentasi kelompok. Oke, next buku. Nah, ini tadi tentang materi yang saya sampaikan tadi. Ini video tentang posisi manajer ketika saya menyelesaikan sebuah permasalahan siswa. Oke, mungkin bisa di-next atau lebih cepat itu boleh. Nah, ini ya. Ini juga tadi ada ditampilkan oleh rekan saya Bu Andi ya. Ini menyerahkan segitiga restitusi seperti itu. Oke, sekian Bapak Ibu. Semoga beberapa dokumentasi ini dan juga ada video bisa sedikit menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya acara pengibasan modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh para narasumber yang hebat-hebat ini berakhir sudah. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat kita terapkan dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah, wabarakatuh. happy and healthy greeting for all of us. May all of us always in healthy condition and stay away from any kind of disease, especially for COVID-19. Bapak Ibu ya, amin Allahumma amin.
Yep, Honorable the Beta Chairwoman, Ma'am URTIS MPD, Honorable the Beta Vice Chairwoman, Mr. Edri, and Honorable all the administrator or committee, and last not the least ya, Honorable for ladies and gentlemen. Tadi saya sampaikan di sini bukan bermaksud menggurui ataupun merasa lebih berilmu daripada Bapak Ibu semua. Cuman di sini hanya berbagi. Mungkin saya duluan mendapatkannya daripada Bapak Ibu semua seperti itu. Kemudian tadi di awal kita melakukan ice breaking ataupun game sebentar gitu ya untuk memecah kebosanan. Bapak Ibu perlu kita ketahui ya. Jadi game itu adalah salah satu dari pemikiran Bapak pendidikan kita ya, atau Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya game itu juga bisa kita gunakan ketika proses pembelajaran gitu. Tujuannya adalah untuk memancing ya, atau meningkatkan minat siswa untuk belajar dengan kita sendiri seperti itu. Jadi game tidak masalah, cuman durasinya tetap kita jaga gitu ya, jangan sampai nanti gamenya itu mengalahkan yang penting seperti itu. Yep, actually there are 5 lessons in modul budaya positif, Bapak Ibu. Sebetulnya ada 5 materi di modul budaya positif ini. But in this occasion, I only tell one of them about keyakinan kelas gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan satu saja ya. Ini juga berkaitan dengan waktu kita ya, tentang keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran atau tujuan Bapak Ibu mengikuti sesi kali ini adalah ada 2 ya. Pertama adalah Bapak Ibu diharapkan bisa memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian tujuan yang kedua adalah Bapak Ibu diharapkan bisa memahami proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, izin Bapak Ibu saya menampilkan di sini ada beberapa kesepakatan VCON ya, atau virtual conference ini. Ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghargai sesama peserta atau penyaji dan penyaji ya. Yang kedua adalah berpartisipasi aktif. Yang ketiga ya, fokus pada sesi belajar. Yang keempat adalah satu berbicara, semua mendengarkan. Bapak Ibu, apakah ada tambahan untuk kita bikin kesepakatan VCON? Cukup? Halo Bapak Ibu? No problem, sir. Oke. Pak Andi, halo Pak Andi? Hadir. Oke, sip. Ya. Ya, di sini berbeda Bu ya. Bikin tadi ada gamenya, ini lebih ke sesi berbagi hal-hal positif. Di sini saya mengajak ya Bapak Ibu semua nanti untuk memberikan jawaban dari 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah tujuan atau prestasi yang telah tercapai 1 tahun terakhir. Apa yang Bapak Ibu capai dalam 1 tahun terakhir? Ini bisa berbentuk misal ya, Bapak Ibu mungkin pernah melakukan praktek baik di kelas atau di sekolah, atau Bapak Ibu tahun kemarin gitu ya lulus ASN P3K mungkin, atau lulus sertifikasi mungkin ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, bagaimana perasaan ketika prestasi atau tujuan itu tercapai gitu. Yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau prestasi tersebut. Bapak Ibu saya kasih waktu 3 menit untuk merangkai kata-katanya.
Nanti kita minta 1 sampai 2 orang atau maksimal 3 orang ya berbagi pengalamannya tentang hal-hal positif yang udah dicapai selama 1 tahun terakhir. Silakan Bapak Ibu. 3 menit ya kita hitung. Saya sengaja Bapak Ibu ya, kalau bisa kan kita apa ya istilah itu ya, multiple ways ya, banyak arah gitu ya. Jadi bukan hanya 1 arah saja saya berbicara, Bapak Ibu mendengarkan. Kalau bisa kita banyak arah gitu. Nanti Bapak Ibu bisa raise hand atau bagaimana ya ketika sudah dapat jawabannya dan berbagi ke kita semua. Bisa jadi apa yang Bapak Ibu alami ya mungkin kecil tapi bagi yang lain mungkin besar seperti itu. Oke, 2 menit lagi Bapak Ibu. Prestasi yang telah dicapai 1 tahun terakhir, bagaimana perasaan, kemudian bagaimana mencapainya, apa yang dimiliki ya, pengetahuan atau keterampilan apa yang dimiliki. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu, kita tunggu jawabannya. Oke. Sekian detik lagi Bapak Ibu. Ya, sudah 3 menit kurang sedikit. Saya rasa Bapak Ibu sudah mendapatkan jawabannya. Mungkin mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berbagi kepada kita semua ya mengenai prestasi yang sudah diperoleh selama 1 tahun terakhir ini gitu. Silakan Bapak Ibu open mikrofonnya. Oke, Bu Pipit, silakan Bu Pipit. Oke, Ya, terima kasih Bu Pipit. Ya. Ya, baik, or whatever. Jadi gini, ini hanya berbagi saja, bukan apa. Okay, for this past year, what make me really proud of myself is I can be accepted in a masteral degree of in one university in Philippines. So, yeah, so it's for me it's a big, gimana ya, sesuatu yang bisa dikatakan pencapaian gini, karena sudah lama saya mengimpikan untuk to get my masteral degree, but dari awal saya lulus kuliah, saya lulusan tahun 99, jadi bisa jadi you know how old I am. Iya. Lulus kuliah memang cita-cita saya melanjutkan program master degree-nya itu nggak mau di dalam negeri. Jadi memang di awal memang sudah seperti itu, dan kebetulan itu memang pada saat itu saya anggap itu sebagai suatu yang impossible gitu. Kebetulan ada pandemi, so that I can enroll myself to a university overseas by doing online. Gitu. Jadi saya merasakan pandemi ini banyak manfaatnya. Kalau bagi saya sendiri banyak manfaatnya. Kemudian begitu tahu kalau kita berhasil masuk situ, ya of course senang banget gitu kan, karena
banyak tes yang harus dilalui seperti itu. So far sih sekarang sudah di second semester, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari mereka. Terus kita selama ini juga mohon maaf kalau kita dibilang kalau dari sekolah-sekolah yang ya bisa dibilang sekolah international school gitu kan, memang mereka rata-rata ngambil guru-guru ekspat didatangkan dari Filipina gitu. Tanya apa sih kelebihan mereka, dan memang kelebihan mereka itu dari, kalau saya bandingkan pada saat saya kuliah itu memang beda banget di situ sih, dari dosen-dosennya yang memberikan gimana ya, semangatnya itu benar-benar suatu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Okay, Bu Pipit, thank you. Maybe can you tell to us, what is your special maybe skill or knowledge to be accepted in the magister degree to follow this course? Mungkin ada keterampilan atau pengetahuan khusus atau Bu Pipit lakukan kenapa bisa diterima di kuliah S2 di luar negeri tersebut atau kursi tersebut. Jadi pertama kita dituntut untuk membuat jurnal. Sorry, Miss Pipit. Can you make your microphone closer to you? Because your voice is so slow. Okay, thank you. Pertama, yang dituntut pertama itu memang kita disuruh membuat esai. Waktu itu requirement-nya itu 5,000 words gitu, jadi dibuat, kemudian esainya sih lebih ke apa nanti yang akan kita research, yang akan kita ambil gitu. Oke, Bu Pipit. Ya. Oke, Bu Pipit. Is it enough, Bu Pipit? Thank you, Bu Pipit, for sharing your achievement, for the last 1 year. Congratulations for you, Bu Pipit. I really want that. I still want to listen the experience from you all, ladies and gentlemen. But we have the limited time, At the normal schedule, we will be ending at 12 sharp. Saya sebetulnya sangat menarik untuk mendengarkan dari Bapak Ibu yang lain gitu mungkin juga ada prestasi yang lain yang didapat 1 tahun terakhir ini. Cuman waktu kita terbatas sekali. Kalau jadwal normalnya kita selesai jam 12 gitu Atau Bu Ketua, bagaimana Bu Ketua? Bisa kita dengarkan 1 orang lagi atau bagaimana? Bu Ketua, hello, can you listen to my voice? Ya, Pak Anto dan kawan-kawan yang lain. Mungkin this is very short time. Oke. Tapi nanti bisa kita lanjutkan nanti di pertemuan berikut, karena ini sesuatu topik yang sangat menarik Mungkin betul. Bisa menambah ilmu kita. Ini sangat. Jadi saya rasa kita tidak cukup hanya sampai di sini saja. Maybe we can continue the next meeting. Thank you. Boleh kita dengarkan 1 orang lagi. Ini kan bisa memberi inspirasi buat kita betul. Nanti kalau materinya kurang kurang lengkap, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena masih ada Bu Elvi juga punya materi itu yang sangat menarik. Jadi ini akan berlanjut nanti. Oke, silakan diminta 1 orang lagi bisa. Thank you Bu Ketua. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang lain 1 orang lagi yang ingin berbagi prestasinya 1 tahun terakhir ini. Silakan Bapak Ibu. Ibu Aswan mungkin. Terima kasih Pak. Oke, Bu Aswan silakan.
Saya tidak sampai ke luar negeri sih Pak, saya dalam negeri. Ya, Pak. Saya sedikit berbagi ya, make it brief. So in the last 1 year, I think I'm able to join, continue. I mean that I can continue my postgraduate, which is I really want to continue my postgraduate before. Ya. Jadi akhirnya karena pandemi juga ya, jadi saya bisa memutuskan untuk bisa melanjutkan S2 saya. Sekarang udah masuk Maret ini masuk semester 3. Alhamdulillah, maaf izinkan saya mengucapkan kata itu. Ya, saya semester 1 semua dapat A ya, dengan hasil A semua dan dapat nilai 80-90 ke atas. Ya, perasaan tentu sangat-sangat senang banget ya bisa kembali belajar lagi sesuatu yang baru ya. Dan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan ya saya pikir ya ketekunan aja sih Pak. Ketekunan dan memang harus kita pandai mengatur waktu ya. Time management is very important. And then how we do everything efficient ya. Ya, dan mungkin kita juga sudah lama belajar kita bagaimana kita mengefisiensikan hal-hal yang bisa kita efisiensikan. Jadi kita punya waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Semoga saya bisa selesaikan secepatnya dengan hasil yang baik. Amin. Amin. Ya, thank you Bu Aswan ya. Congratulations ya. I wish you luck ya. In your education now. Ya, Bapak Ibu, ini pepatah lama ya. The best experience is the real teacher gitu ya. Di pengalaman itu adalah sesungguhnya guru yang nyata gitu. Jadi kita itu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita sendiri maupun dari kawan-kawan kita yang berbagi, Bapak Ibu. Jadi inilah yang dituntut sebetulnya bagi kita sebagai guru di sekolah ya, di kelas ya. Karena selama ini kita kan bukan menyalahkan ya Bapak Ibu ya, saya juga seperti itu. Kita tuh cenderung membuat anak itu harus seperti apa yang kita pikirkan gitu. Kita mengajar itu ya kita one way, satu arah saja, kita adalah segalanya ya. We are the center of the knowledge gitu ya. Kita adalah pusat dari ilmu gitu. Jadi itu sebetulnya agak kurang sesuai gitu ya, apalagi dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan sekarang ini adalah saya mengajak Bapak Ibu juga berbagi hal-hal baik yang Bapak Ibu miliki gitu. Jadi bukan saya aja yang berbagi, tapi Bapak Ibu juga berbagi seperti itu. Karena setiap kita ini pasti ada kelebihannya gitu, Bapak Ibu ya, nggak mungkin semuanya kurang. Oke, next. Berikutnya, ya, izin saya bacakan Bapak Ibu. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati ya, keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ini ada saya bikin 3 pertanyaan pemantik ya atau pemicu. Saya hanya pilih satu saja biar kita cepat. Bapak Ibu, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor gitu? Jadi ketika ada razia, kalau kita nggak pakai helm, pasti kita kena tilang gitu. Kira-kira apa Bapak Ibu alasannya gitu? Kenapa kita wajib pakai helm? Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Melindungi diri. Oke, melindungi diri kita. Kemudian Bapak Ibu untuk agar lebih aman dari debu. Lebih aman, oke, luar biasa ya. Melindungi diri kita, keselamatan ya, lebih aman, oke. Jadi lebih aman, keselamatan, kemudian melindungi diri kita itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Di nilai positif, nilai kebajikan dari peraturan memakai helm tersebut.
Nah, kadangkala kita tidak tahu apa nilai kebajikannya, apa keyakinannya dari peraturan pakai helm itu. Makanya ada orang yang acuh tak acuh, nggak usah pakai helm lah gitu. Ya sebetulnya dia itu tidak diberikan literasi gitu. Apa nilai keyakinan, apa nilai kebajikan dari aturan pakai helm tersebut, Bapak Ibu. Nah, sekarang ya Bapak Ibu ya, di materi ini gitu ya, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk nanti di endingnya gitu ya, bisa membuat kesepakatan kelas gitu ya, yang nanti juga kita akan berikan ke anak, sampaikan ke anak, ini loh nilai-nilainya gitu ya. Jadi itu akan kita bahas berikutnya. Next. Oke. Nah ini ya, jadi ini adalah kita tadi ya tentang keyakinan kelas pengertiannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, prinsip-prinsip umum ya Bapak Ibu ya, yang disepakati bersama secara universal, secara umum juga gitu. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini tidak hanya berlaku hanya agama ini saja gitu. Keyakinan ini hanya berlaku ke suku ini saja, tidak seperti itu. Ya, jadi dia sifatnya universal, berlaku untuk semua suku, semua agama dan bisa jadi semua negara seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, tanpa dijelaskan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Nah, Bapak Ibu, adakah di sini Bapak Ibu yang di kelasnya gitu ya, ketika jam pelajarannya itu membuat kesepakatan dengan siswanya seperti itu? Boleh diacungkan tangannya atau berbicara. Mungkin ketika Bapak Ibu mau mengajar, ini loh Bapak, ayo anak kita bikin kesepakatan gitu. Mungkin harus datang tepat waktu. Kemudian kelas harus bersih gitu. Ada nggak Bapak Ibu pernah melakukan itu di kelas? Bapak Ibu? Oke. Bu Pipit ya? Pernah Bu Pipit ya? Iya, biasanya pada saat pembelajaran awal sekali, pertemuan awal. Ya. Ketika membuat itu, Bu Pipit apakah dilibatkan siswa atau hanya sudah Bu Pipit bikin, kemudian disampaikan ke siswa gitu? Ini loh aturan dengan Ibu belajarnya seperti itu. Pertamanya sudah kita bikin draft dulu. Oke. Ada beberapa hal yang misalnya siswa nggak mau, oke, kita ganti dengan apa gitu. Kita diskusikan sih. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi ada kata peraturan, ada kata kesepakatan Bapak Ibu. Jadi di program guru penggerak ini, jadi guru itu diharapkan ketika membuat sesuatu yang harus dipatuhi, itu lebih kita ganti namanya gitu ya, dari peraturan ke kesepakatan. Perbedaannya adalah Bapak Ibu, kalau peraturan itu kita sudah membuat apa-apa saja yang harus anak patuhi, kemudian anak kita sampaikan, dan sampaikan begitu saja gitu. Kita tidak kita terangkan, oh ini loh nilai keyakinannya gitu, ini loh nilai kebajikannya seperti itu. Ini seringkali saya pribadi Bapak Ibu ya, ketika saya mengajar saya tidak ada bikin seperti itu gitu. Jadi ketika saya mengikuti program inilah saya menjadi tahu ternyata penting itu kita buat Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu ya, ketika di kelas kita sudah menerapkan itu, misal ya berdoa sebelum mulai belajar ya, itu kan juga kesepakatan, cuma kita tidak tuliskan, kita tidak dokumentasikan gitu.
Nah, jadi melalui materi ini kalau bisa diharapkan Bapak Ibu ya, siap ini mungkin minggu depan ya. Ayo kita bikin keyakinan atau kesepakatan kelas dengan siswa kita. Kita libatkan mereka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau ketika belajar dengan Bapak Ibu semua seperti itu. Oke, di sini ada tata cara Bapak Ibu ya, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Ya, di sini ada 6 cara, 6 langkah-langkah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan-pernyataan itu berlaku untuk semua agama, berlaku untuk semua suku ya, tidak hanya untuk satu suku ataupun agama. Yang kedua adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misal Bapak Ibu ya, misal jangan datang terlambat, itu kan negatif. Jadi dibikin menjadi datang tepat waktu gitu. Jadi kata-katanya juga dihilangkan kata-kata negatifnya seperti itu atau kata tidaknya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya nggak usah panjang-panjang ya, singkat padat tepat. Yang keempat adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jadi applicable gitu ya. Memang kita inginkan kita terapkan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi kita libatkan siswa dalam pembuatannya, ya. Dan juga nggak mungkin ya semua siswa 45, jadi semuanya kita harus tuliskan juga tidak. Ya, bisa jadi ketika mereka membuat apa yang mereka inginkan untuk disepakati ada yang sama gitu ya. Jadi bisa kita sortir seperti itu. Kemudian yang keenam adalah yang terakhir ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, mungkin ini kita melihat apakah ini efektif diterapkan atau tidak gitu ya. Seperti itu. Next. Ya, ini Bapak Ibu saya izin membagikan dokumentasi saya ketika saya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dengan kelas saya yang saya ajar gitu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya menerangkan dulu pada anak-anak saya ya tentang keyakinan atau kesepakatan kelas gitu, terutama untuk yang bahasa Inggris dengan saya. Jadi kemudian mereka saya kasih sticky note ya atau kertas yang mereka gunakan untuk mencatat apa yang mereka inginkan untuk disepakati ketika belajar bahasa Inggris dengan saya seperti itu. Ini mereka miliki satu persatu. Siap itu mereka tuliskan dan kemudian mereka tempelkan di sebuah karton, tempelkan seperti ini. Dan ini sudah selesai ya, mereka juga berfoto di sini. Nah ya, jadi yang ini Bapak Ibu ya, bukan berarti semuanya kita bikin gitu. Nanti kita sebagai guru kita seleksi lagi ya, ada yang sama atau yang tidak gitu, ada yang negatif atau tidak seperti itu. Jadi kita ambil yang positifnya dan ambil yang memang bisa kita terapkan gitu atau kita aplikasikan ketika kita ngajar di kelas itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini saya bikinkan ke poster poin-poin yang saya sepakati dengan siswa kelas 91 yang saya bagikan tadi dokumentasinya. Ya, pertama misal Bapak Ibu ya, pertama itu mereka ingin masuk kelas tepat waktu. Ya, jadi ini dari mereka Bapak Ibu ya, bukan saya. Ya, saya hanya memberikan fasilitas. Anak-anak, apa yang kalian inginkan ketika belajar bahasa Inggris? Ini gunanya adalah untuk menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu ya, atau kebiasaan-kebiasaan positif. Yang kedua adalah berdoa sebelum dan sudah belajar. Oke, itu saya ambil. Yang ketiga, aktif ketika proses pembelajaran. 4, memperhatikan guru ketika menjelaskan materi. Yang kelima, menjaga protokol kesehatan ya, karena kita masih pandemi 19 Bapak Ibu. Yang keenam, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, kenyamanan dan ketentraman kelas. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh, saling menghargai, saling mendukung dan berkomunikasi yang baik Bapak Ibu. Di setiap ini Bapak Ibu kita jelaskan apa keyakinannya, apa nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Misalkan masuk kelas tepat waktu, ini disiplin nilainya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sudah belajar, ini keimanan Bapak Ibu ya. Yang ketiga, aktif ketika proses pembelajaran, semangat gitu. Yang keempat, memperhatikan guru ketika menjelaskan materi, berarti menghargai, menghormati nilainya gitu.
Menjaga prokes seperti kesehatan, keselamatan. Kemudian menjaga kebersihan, nah ini kesehatan ya, kenyamanan. Saling menghargai juga menghormati atau menghargai Bapak Ibu. Di setiap poin-poin kesepakatan ini Bapak Ibu ya, kita jelaskan apa nilainya, apa keyakinannya gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ditempelkan di kelas Bapak Ibu. Kita tempelkan ke kelas yang tadi itu. Jadi setiap hari mereka lihat ya. Jadi kalau mereka sudah membuat ini, mereka sepakati, kita sepakati dengan mereka. Mereka pun ketika melanggar agak merasa malu gitu. Kenapa malu? Karena mereka bikin sendiri kesepakatannya seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa dokumentasi yang saya abadikan Bapak Ibu ya. Ini menerapkan budaya-budaya positif, budaya-budaya baik. Ini cek suhu sebelum masuk area sekolah. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, ini siswa lagi membersihkan pekarangan sekolah Bapak Ibu ya. Yang keempat, berbaris sebelum masuk kelas. Berikutnya, ini juga ada ya, saya sambut Bapak Ibu ya sebagai guru. Berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Kemudian siswa berkelompok belajarnya ya. Yang mana kalau bisa anak itu sebagai pusat ya, center of the learning ya, bukan kita pusatnya gitu. Kemudian mereka presentasi ini untuk melatih bagaimana nanti mereka tuh tumbuh ya jiwa pede gitu ya, untuk tampil di depan orang banyak. Next, satu lagi slide-nya. Ini juga saya berbagi Bapak Ibu ya, setiap saat ini bukan rutin Bapak Ibu ya. Ini kalau seandainya sekolah itu sudah sampahnya banyak gitu ya, mungkin di parit-parit atau di luar perkarangan yang inti, kami biasanya mengadakan Sabtu bersih gitu. Jadi goro seperti itu. Oke. Ya, habis Bapak Ibu. Ya, sukses bukanlah sebuah kebetulan Bapak Ibu. Ia bersumber dari kerja keras, ketekunan, dan pengorbanan. Yang paling penting ialah mencintai apa yang kita kerjakan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih, salam sehat dan semangat. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Anto yang luar biasa ya, memberikan paparan dan sharing di kesempatan siang hari ini. Yang tentunya baru Bapak Anto ini sebagai salah satu cerminan ataupun juga role model kita sebagai pendidik yang sudah menerapkan, padahal baru di Lokakarya 2 ya Pak Anto ya. Iya Pak Andi. Masih panjang perjalanannya hingga Lokakarya 9, tentu ini keberdampakannya untuk pendidikan di Indonesia, kontribusi kita sebagai pendidik tentu akan sangat dahsyat, luar biasa, karena kita sesama guru sama-sama bergerak ke depan dan seterusnya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa juga walaupun diskusi kita sangat hangat dan luar biasa, kita berikan aplaus untuk kita semua dulu dong. Bapak Ibu sekalian boleh di unmute dan berikan tepuk tangan untuk kita semua. Pak Andi, izin Pak Andi. Ya, mungkin bagi kawan-kawan ada yang bertanya atau berikan masukan Pak Andi, ada sedikit. Thank you Pak Andi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan di lewat fitur chat juga boleh, ataupun langsung bertanya karena memang kita waktunya mepet ya. Silakan. Mungkin Bapak Ibu, saya pribadi sebagai MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Luar biasa tadi pengisinya ada Pak Anto, BLP dan lain sebagainya. Saya cukupkan sampai di sini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya sekali lagi topik kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you Pak. Thank you. Baru meja belakang.